Assalamualaikum Pak Adit, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Yuda. Ya, bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Oh iya, eh, sepertinya kemarin Pak Adit mau bercerita dengan saya. Katanya Pak Adit Hmm, punya permasalahan ya. Kira-kira eh, mau bercerita tentang apa ya untuk hari ini? Kita hari ini Oke, akan melakukan coaching setidaknya 15 atau 20 menit ke depan. Silahkan, barangkali Bapak punya permasalahan yang harus diceritakan kepada saya. oke, baik Bu. Gini, jujur saja akhir-akhir ini itu saya sedang menghadapi masalah di mana rekan-rekan guru saya di sekolah itu seperti miskonsepsi gitu Bu. Jadi artinya mereka ini salah paham dalam memandang peran dan tugas dari guru BK di sekolah gitu. Itu yang saya rasakan di akhir-akhir ini. Oh, jadi Bapak itu ya sedang merasakan adanya miskonsepsi guru PK tentang tugas-tugasnya di sekolahan Bapak? Betul, terutama kepada personal dari guru BK-nya itu sendiri. Jadi Oh iya, banyak dari rekan-rekan guru saya di sekolah yang memiliki miskonsepsi atau salah paham dalam memandang tugas dari guru BK di sekolah. Jadi banyak rekan-rekan guru saya yang menganggap atau melihat bahwa tugas dari guru BK itu mudah, kemudian santai, kemudian tanpa harus membuat soal ujian, tanpa harus koreksi, pekerjaan harus ada dari murid, kemudian juga tidak harus mengolah nilai setelah ujian. Nah, itu beberapa miskonsepsi dari rekan-rekan guru saya di sekolah gitu. iya. Terus menurut Pak Adit, dari percakapan ini, Bapak ingin mendapatkan tujuan seperti apa? Ya, paling tidak setelah percakapan ini, mudah-mudahan saya berharap nantinya saya bisa menemukan solusi atau beberapa alternatif untuk memecahkan permasalahan yang sedang saya hadapi ini. Paling tidak ya miskonsepsi dari rekan-rekan guru saya di sekolah itu bisa dihilangkan atau paling tidak ya bisa dikendalikan seperti itu. Oh iya, tadi kan Pak Adit bilang ini adanya miskonsepsi ya. Terus Ya, miskonsepsi-miskonsepsi tersebut itu contohnya seperti apa? contohnya seperti ini Bu. Jadi ada beberapa rekan-rekan guru saya di sekolah yang terkadang itu sampai ngomong ke saya seperti ini. Ya jadi guru BK itu enak ya, artinya hanya menangani murid-murid yang bermasalah saja. Kemudian setelah itu tidak harus membuat soal ujian, kemudian tidak harus mengoreksi PR atau tugas dari murid-murid. Selain itu pas setelah ujian itu juga tidak harus mengolah nilai gitu. Nah, kemudian dalam masuk ke kelas itu hanya masuknya itu 1 jam pelajaran gitu, beda dengan mapel-mapel guru yang lain. Kalau guru-guru yang lain itu kan ada yang 2 jam pelajaran, ada yang 3 jam pelajaran. Jadi rekan-rekan guru di sekolah saya itu seperti salah paham gitu tuh, atau miskonsepsi. Menurut mereka atau pandangan mereka ini jadi guru BK itu enak gitu, pekerjaannya itu Oh sedikit. Nah, gitu Bu. Itu iya Pak beberapa Adit. miskonsepsi dari Terus rekan-rekan guru di sekolah. ya itu beberapa miskonsepsi yang terjadi ya. Terus menurut Bapak Adit itu peran dan sebagai guru BK yang ideal itu yang bagaimana? Yang seperti apa? Ya, untuk gambaran ideal dari guru BK di sekolah itu sendiri kan sebetulnya layanan bimbingan dan konseling atau layanan BK itu sendiri sebetulnya kan bukan hanya menangani murid-murid yang bermasalah saja Bu. Nah, jadi artinya layanan BK ya tentunya untuk semua murid gitu, bukan hanya murid-murid yang bermasalah saja. Sebagai contoh misalkan seperti ini,
Kebetulan di sekolah saya sebagai guru BK kelas 9. Nah, otomatis murid-murid di kelas 9 itu sendiri kan mereka ini sedang butuh informasi tentang sekolah lanjutan setelah nanti mereka lulus dari SMP. Nah, disitulah peran dari guru BK untuk memberikan sebuah layanan informasi kepada murid-murid kelas 9, khususnya dalam hal peminatan atau perencanaan studi lanjut setelah lulus dari SMP nantinya. Nah, jadi dari situ kan artinya bahwa layanan BK itu bukan hanya menangani murid-murid yang bermasalah saja, tapi untuk semua murid gitu. Oh ya, seperti itu. Terus selama ini, selama Pak Adit jadi guru BK, apakah Hmm? tugas-tugas itu rutin dilaksanakan atau bagaimana? Ya, untuk tugas-tugasnya tentu saja ya kita rutin dalam memberikan layanan bimbingan counseling kepada murid-murid kita di sekolah gitu. Nah, jadi untuk layanan bimbingan dan counseling itu sendiri tentunya juga disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh murid itu sendiri gitu. Sebagai contoh misalkan seperti tadi, murid di kelas 9 mereka lebih banyak membutuhkan informasi tentang bagaimana untuk bisa mengenal minat dan bakat dari murid-murid itu sendiri. Jadi nanti setelah mereka mengenal minat dan bakatnya, mereka bisa menentukan atau mengambil keputusan setelah lulus dari SMP nanti itu mereka akan melanjutkan ke studi lanjut di SMA ataupun di SMK sesuai dengan minat dan bakatnya itu tadi. Begitu Bu. Oh ya, terus dalam pemberian program kayak gitu, seperti itu, apakah Pak Adit juga Mhm. melibatkan guru kelas atau wali kelas ataupun kepala sekolah? Ya, tentu saja dalam melaksanakan program-program BK di sekolah, saya berkolaborasi dengan rekan sejawat atau sesama guru BK. Kemudian saya juga melibatkan wali kelas tentunya. Kemudian juga saya tentunya juga berkonsultasi untuk memberi ini minta dukungan dari kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah. Gitu. Jadi artinya supaya program-program BK di sekolah itu bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan dari murid-murid di sekolah seperti itu. Terus selama ini, selama Bapak menjalankan tugas sebagai guru BK, respon dari mereka Ya. itu bagaimana? Selain adanya miskonsepsi seperti ini, apakah miskonsepsi ini terjadi di semua guru atau hanya di beberapa guru saja? Ya, sebetulnya untuk permasalahan miskonsepsi itu sendiri sudah menjadi permasalahan yang umum, artinya bukan hanya terjadi di sekolah saya. Nah, jadi miskonsepsi kepada peran dan tugas guru BK itu bukan hanya di sekolah saya, tapi masih ada beberapa rekan-rekan guru yang mungkin barangkali belum mengetahui atau memahami bagaimana peran dan tugas guru BK di sekolah. Mereka ini belum paham, artinya bimbingan dan learning itu sendiri kan termasuk dalam manajemen sekolah gitu ya. Jadi ada beberapa guru yang belum memahami tentang bagaimana peran dan kedudukan dari bimbingan dan counseling di sekolah gitu Bu. Terus tanggapan dari Pak KS, apakah Pak KS juga mengetahui adanya miskonsepsi ini? Apakah Pak Adit juga Kalau pernah mengeluhkan bercerita kepada teman yang lain? ya untuk berkolaborasi atau berbagi gitu ya artinya berbagi dengan rekan-rekan yang lain ketika misalkan ada miskonsepsi dari rekan guru saya di sekolah, tentu saya juga terkadang saya berbagi cerita dengan rekan sejawat saya gitu. Ketika misalkan ada salah satu rekan guru di sekolah misalkan mereka memandang atau menilai bahwa kinerja guru BK di sekolah itu uh, mudah gitu ya, kemudian juga beban pekerjaannya juga tidak berat gitu ya, beda dengan guru-guru mata yang lain. Nah, ketika misalkan saya mendapatkan konsep seperti itu, tentunya saya juga berbagi cerita dengan sejawat saya di
sekolah, yaitu yang sama-sama guru BK. Nah, bagaimana nih ketika misalkan Anda konsepsi seperti ini dari rekan guru kita di sekolah? Nah, apa yang harus kita lakukan supaya mereka ini uh, tidak lagi miskonsepsi dengan keberadaan atau tugas dan peran dari guru BK di sekolah, gitu Bu. Nah, kalau untuk ke sekolah ke kepala sekolah Terus itu sendiri juga kepala sekolah, bisa iya. ketika misalkan memang ada beberapa kesempatan yang bisa saya sampaikan untuk menyampaikan beberapa masalah ini juga saya sampaikan gitu ya. Di, ya. Dan respon atau tanggapan dari kepala sekolah juga positif, artinya ya yang namanya dinamika dalam dunia kerja khususnya juga di sekolah itu ya juga pasti ada gitu ya. Ya tinggal kita bagaimana menanggapi atau merespon dari dinamika-dinamika tersebut tadi. Seperti itu Bu. Ya, terus harapan yang ingin Bapak sampaikan untuk merespon tindakan-tindakan dari Ya teman-teman kira-kira tersebut seperti itu Bu. bagaimana Jadi harapannya Pak Adit? beberapa hal atau beberapa langkah yang saya lakukan ketika misalkan ada miskonsepsi dari ya harapannya paling tidak rekan guru saya di sekolah itu mereka memandang peran dan tugas guru BK itu secara holistik gitu Bu. Secara menyeluruh gitu. Artinya bukan hanya melihat dari segi pandang masuk jam pelajaran hanya 1 jam, kemudian tidak mengoreksi PR dan tugas dari murid-muridnya saja, atau mungkin tidak harus memberikan penilaian. Jadi sebetulnya kami di guru BK juga eh, walaupun dalam jam pembelajaran masuk ke kelas itu hanya 1 jam pelajaran, tapi di luar jam pembelajaran di kelas kami juga memberikan layanan pikiran konseling. Sebagai contoh, misalkan kami memberikan layanan konseling kepada murid-murid yang mungkin barangkali mengalami hambatan belajar misalkan, kemudian juga ada perilaku yang perlu kita arahkan supaya perilaku yang tadinya negatif bisa berubah menjadi perilaku yang positif seperti itu. Nah, kemudian juga Eh, eh, kita juga guru BK juga memberikan penilaian kok. Kita memberikan penilaian untuk penilaian sikap gitu. Nah, disinilah peran dan tugas dari guru BK yang berkaitan dengan pendidikan karakter kepada murid-murid di sekolah. Seperti itu Bu. iya, terus dalam misalnya nih ada konseling di luar nggih, itu apakah ada beberapa guru yang mengetahui bahwa Pak Adit sedang melakukan konseling di luar jam pelajaran ataupun di luar kelas itu? Mhm. Jadi ketika misalkan saya melakukan konseling dengan murid gitu ya, ya tentunya ada beberapa guru yang mengetahui karena untuk memberikan layanan konseling kepada murid ketika misalkan di luar pembelajaran artinya kan murid tersebut harus izin dulu kepada guru mapelnya seperti itu. Nah, izin itu juga kita memberikan surat izin bahwa murid atas nama A itu mau melakukan konseling dengan guru BK misalkan seperti itu. Jadi artinya ya eh, tentunya dalam memberikan layanan konseling kepada murid ada beberapa guru yang tahu gitu artinya tahu ternyata guru BK juga selain mengajar di kelas dalam jam juga mereka juga melakukan layanan konseling dengan murid-murid di sekolah gitu Bu. Nggih. Terus untuk penilaian, tadi Pak Atit juga menyinggung masalah penilaian ya, contohnya penilaian sikap. Apakah penilaian sikap itu disetorkan ke wali kelas atau hanya untuk catatan sebagai guru BK saja?
Ya, untuk penilaian sikap tersebut juga tentunya kami melaporkan juga ya, artinya kami melaporkan juga pada wali kelas tentang perkembangan perilaku atau penilaian sikap dari murid-muridnya di kelas gitu tuh. Nah, kemudian juga penilaian sikap ini juga nantinya akan dimasukkan ke dalam hasil belajar atau kita sebut sebagai raport semester. Jadi dari raport semester itu sendiri kan ada penilaian berkaitan dengan pengetahuan, kemudian penilaian keterampilan, selain itu juga ada penilaian sikap. Nah, dalam penilaian sikap itu sendiri kan ada dua aspek yang dinilai itu di situ. Oh iya, jadi sebenarnya itu sebagian guru itu mengetahui bahwa guru BK tugasnya bukan hanya masuk di dalam kelas 1 jam seperti itu ya Pak Adit? Ya, betul. Jadi ya memang miskonsepsi tadi itu bukan semua Bu. Jadi memang tidak semua guru itu artinya miskonsepsi atau salah paham dalam memandang peran dan tugas guru BK di sekolah tidak semuanya. Dan memang ada beberapa ya, ada beberapa guru yang mungkin barangkali sepertinya memang belum memahami gitu ya, artinya belum tahu guru BK di sekolah itu sebetulnya tugasnya apa sih gitu. Kemudian peran dari guru BK di sekolah itu seperti apa sih? Nah itu mungkin ada beberapa guru yang belum mengetahui atau memahami tentang itu tadi tuh. Jadi tentang peran dan tugas dari guru BK di sekolah. Nah, makanya mereka mungkin memandang atau menganggap bahwa tugas dari guru BK atau peran dari guru BK itu sendiri ya udah gampang karena mereka melihatnya dari itu tadi, dari jam pelajaran hanya masih 1 jam, kemudian hanya dipandang untuk menangani murid-murid yang bermasalah saja, kemudian tidak harus mengoreksi PR atau tugas seperti guru-guru mapel. Nah, itu beberapa miskonsepsi dari beberapa rekan guru saya di sekolah. Iya, terus adanya miskonsepsi seperti ini, eh, apa rencana yang akan Pak Adit lakukan? Mm-hmm. Rencana yang akan Pak Adit Ya, lakukan untuk rencananya mengurangi untuk miskonsepsi. menghadapi atau untuk merespon miskonsepsi tersebut ya tentunya saya harus seperti oh ya ya rencana yang akan saya lakukan ya tentunya saya akan coba untuk melakukan dialog atau melakukan percakapan dengan beberapa guru yang masih memiliki miskonsepsi itu tadi. Nah, kemudian selain itu juga saya bisa menyampaikan ketika misalkan pada saat forum rapat guru misalkan. Saya akan coba untuk menjelaskan atau akan coba saya untuk meluruskan bahwa ternyata peran dan tugas dari guru BK di sekolah itu seperti ini. Selain itu juga misalkan saya juga nanti saya juga rencananya akan semacam membuat sebuah informasi begitu Bu, layanan infografis supaya guru-guru rekan-rekan guru saya di sekolah itu mereka bisa melihat atau mereka bisa membaca oh ternyata peran dan tugas guru BK di sekolah itu seperti ini. Di samping itu juga saya akan coba untuk mengajak rekan-rekan guru saya untuk mengikuti pelatihan ya, mengikuti pelatihan mandiri yang ada di PMM. Nah, karena kan di PMM kan juga ada topik yang membahas tentang layanan bimbingan dan konseling. Ada layanan dasar, kemudian ada layanan responsif juga di situ. Nah, mudah-mudahan setelah mereka mengikuti pelatihan mandiri tadi, miskonsepsi yang selama ini terjadi itu bisa paling tidak bisa diminimalisir. Nah, syukur-syukur nanti bisa dihilangkan. Jadi miskonsepsi terhadap guru BK di sekolah itu tidak tidak ada lagi. Seperti itu, Bu. Oh iya, bagus sekali rencana yang akan Pak Adit lakukan. Terus kira-kira dari beberapa rencana-rencana yang akan Pak Adit lakukan, itu mana dulu nih yang akan dilaksanakan?
Ya, dari beberapa rencana tadi yang paling memungkinkan buat saya laksanakan dalam dekat ini ya kita yang coba untuk ngobrol berdua ini melakukan kesepakatan dengan rekan diri saya yang mungkin memiliki miskonsepsi seperti itu. Ya, kira-kira kapan dilaksanakannya? Iya, kalau tidak kesempatan itu mudah-mudahan di minggu ini kalau misalnya memang ada kesempatan untuk ngobrol atau mungkin bisa berdialog dengan rekan diri saya yang mungkin masih memiliki miskonsepsi ya saya akan coba terus ngobrol gitu supaya eh, rekan diri saya itu nanti eh, miskonsepsinya itu juga hilang gitu ya, paling tidak ya berkurang hilang gitu. Oh iya, saya tunggu perkembangannya, Pak. Terus setelah ini ya, kita kan sudah melakukan percakapan nih. Ya, Kira-kira perasaan Pak Adit itu bagaimana setelah melakukan percakapan dengan saya? ya paling setelah melakukan kesempatan ini terus saya sudah merasa lega gitu ya Bu ya. Ya karena selama ini saya hanya bisa merasakan, kemudian saya bingung tentang apa, kemudian saya tidak belum berpikir bagaimana caranya untuk merespon atau mengatasi masalah yang sedang saya alami ini gitu. Tapi setelah melakukan kesempatan ini, alhamdulillah tadi Tuhan juga sudah membantu saya bagaimana saya bisa menemukan alternatif solusi untuk menghadapi atau merespon konsepsi dari teman saya di sekolah. Gitu. Ya, baik Pak Adi. Terima kasih sudah mau bercerita dengan saya tentang miskonsepsi-miskonsepsi yang terjadi. Semoga dengan rencana yang akan Pak Adit lakukan adanya bisa merubah miskonsepsi teman-teman Pak Adit ataupun cara pandang teman-teman Pak Adit memandang tugas dan peran sebagai guru BK. Terima kasih juga Bu Alida sebelumnya waktunya. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ini refleksi ya, refleksi diri saya sebagai coach yang telah mengcoaching Pak Adit tadi. Percakapan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan lancar, dalam suasana nyaman dan komunikatif, percakapan terjalin seperti percakapan dengan sahabat. Yang kedua, yang masih perlu ditingkatkan sebagai coach untuk tetap dalam kondisi present atau dalam kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Terus berikutnya yang ketiga yang dilakukan untuk tetap dalam kondisi present ataupun kehadiran penuh adalah sebelum dan saat melakukan coaching, yaitu dengan kemampuan mindfulness ataupun kesadaran memberikan atensi penuh pada saat percakapan, menjadi pendengar aktif dan merespon dengan bahasa tubuh saat memberi tanggapan yang positif. Berikutnya yang keempat, yang saya lakukan untuk memperbaiki yaitu dengan memberikan pertanyaan berbobot sehingga coach dapat mengeluarkan ide-idenya untuk menguraikan permasalahannya. Terus ini berarti umpan balik Pak Adit sebagai coach. Ya, terima Monggo. kasih. Jadi setelah melakukan catatan kecil tadi dengan Bu Ayu kami sebagai coach, tentu saja saya merasa bahwa dalam percakapan tadi Bu Ayu itu juga hampir secara penuh gitu ya. Artinya sudah bisa menunjukkan bagian secara penuh, kemudian Bu Ayu juga sudah menggunakan aktif dari apa yang saya sampaikan. Kemudian setelah itu juga kita memberikan beberapa pertanyaan yang membuat saya ini jadi berpikir gitu ya bagaimana saya merespon atau bagaimana saya menanggapi dari miskonsepsi tentang diri saya di sekolah. Nah, itu terkait dan balik mungkin barangkali yang bisa saya sampaikan gitu. Sebagai yang saya refleksi Ya, dari setelah percakapan di sini. ya terima kasih Pak Adit.
telah melakukan coaching dengan saya. Ini percakapan ini saya anggap udah selesai dan saya tutup nggih. Monggo di stop recordingnya.